Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Jerimis. Selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah Perewangan Tumbal 7 Turunan yang tak bisa ditolak. Langit di atas desa Watululu begitu gelap seolah ditutupi tirai tebal yang menelan cahaya. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin. Sunyi, terlalu sunyi. Di desa itu, bahkan suara langkah kaki tak pernah berbalik menjadi gema. Konon katanya, bukan tanah yang menelan suara, tapi sesuatu di bawah tanah. Sesuatu yang sudah lama kelaparan. Di tengah sunyi itulah Rangga, seorang pria 29 tahun, pulang dengan wajah murung dan tubuh lelah. Ia baru saja menghadiri pemakaman ayahnya yang berlangsung tanpa prosesi adat lengkap. Banyak warga enggan ikut. Beberapa bahkan tampak membakar dupa dan menyiram garam di depan rumah masing-masing, seolah kematian ayah Rangga bukan kematian biasa. Mayat ayahnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya membusuk lebih cepat dari seharusnya, padahal baru 2 hari menghilang. Ditemukan bersimpuh di ruang belakang, sebuah ruangan kecil tersembunyi di balik rak tua yang jarang dibuka. Ruangan itu dulu selalu terkunci. Rangga tak pernah tahu kalau di balik rak itu ada sebuah altar batu yang ditutupi kain putih kecoklatan bekas darah kering dan abu dupa lama. Di hadapan altar itulah jasad ayahnya kaku membungkuk seperti orang memuja atau meminta ampun. Yang lebih membuat bulu kuduk berdiri, di tangan kirinya tergenggam erat sebuah kain kafan hitam. Bukan kain biasa. Teksturnya kasar seperti goni tua, dengan aroma tajam bercampur amis dan bunga layu. Kain itu penuh dengan aksara Jawa kuno yang tak dikenali Rangga, digoreskan dengan kuku atau ujung logam panas, dan beberapa hurufnya terlihat ditulis dengan darah manusia yang sudah mengering. Beberapa huruf masih lembab, seolah baru ditambahkan. Kain itu bukan milik ayahnya. Rangga yakin. Ia bahkan tidak pernah melihatnya di rumah. Tapi saat ditanyakan kepada warga, hanya satu yang menjawab, Mbah Kirno, tetangga sebelah rumah yang hampir tak pernah bicara. Kain kuwi, duduk kanggo sing urip. Bapakmu nampak kuwi wengi kliwon. Ana sing ninggal kening dhuwur cungkup sumur belakang rumah. Sing nganter, ora kelihatan mukane. Kain itu bukan untuk orang yang masih hidup. Ayahmu menerima kain itu pada malam Jumat Kliwon. Ada yang meninggalkannya di atas cungkup sumur di belakang rumah. Orang yang mengantarkan, wajahnya tidak terlihat. Rangga mencoba mencari jawaban. Namun malam berikutnya, ia mulai mendengar suara samar dari balik tembok rumah. Suara bisikan dengan logat Jawa halus, sangat pelan, sangat dingin. Wis wayahe dibayar, sing lali kudu dielingke. Sudah waktunya dibayar, yang lupa harus diingatkan. Dan di pagi harinya, kain kafan hitam itu tak lagi di tempat asalnya. Ia berpindah sendiri, kali ini tergantung di pintu kamar Rangga, basah oleh sesuatu yang seperti darah segar. Tak lama setelah pemakaman yang dingin dan sepi, malam-malam Rangga berubah menjadi gelisah. Di balik cermin-cermin tua rumah warisan ayahnya, bayangan samar kerap terlihat berdiri diam, seakan mengamati dari dimensi lain. Tidak jelas bentuknya, kadang seperti siluet lelaki membungkuk, kadang seperti sosok tinggi berambut basah yang menghilang secepat kilat saat diperhatikan langsung. Namun yang paling mengganggu adalah suara itu. Langkah kaki, seret, pelan, berat, selalu terdengar dari arah kamar paling belakang. Kamar yang selama ini selalu terkunci. Langkah itu seolah diseret dengan sesuatu yang berat dan basah. Setiap malam suara itu semakin dekat. Sampai pada malam keempat, aroma daging gosong dan amis darah menyengat seluruh rumah.
meski dapur tak pernah digunakan. Didorong rasa penasaran dan ketakutan yang menumpuk, Rangga pun menyusuri lorong remang ke kamar belakang itu. Pintu kayunya lapuk, namun terasa berat saat disentuh, seperti ada sesuatu di baliknya yang menahan dari dalam. Dengan tangan bergetar, ia mendorong pintu itu, dan angin dingin langsung menerpa, membawa suara lirih seperti bisikan dari dalam tanah. Kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan redup yang masuk dari jendela kecil penuh debu. Lantai papan berderit setiap langkahnya, dan bau busuk semakin menyengat di dalam. Di sudut ruangan, tertumpuk kotak kayu tua, koper kulit retak, dan beberapa bingkai foto keluarga yang gambarnya telah memudar seperti dilumat waktu. Namun yang paling menarik perhatian Rangga adalah sebuah meja kecil dengan lilin hitam mencair di atasnya. Di atas meja itu, tertata rapi sejumlah lembaran kertas tua yang telah menguning, diikat dengan benang merah kasar. Tulisan di lembaran itu bukan huruf biasa, tulisan tangan sang ayah, namun dengan gaya yang aneh, seakan ditulis dalam keadaan tidak sadar atau kerasukan. Rangga memungutnya satu persatu. Pada halaman pertama tertulis besar dengan tinta merah gelap, "Perewangan," dan di bawahnya, dengan huruf bergetar, ada tulisan kecil, "Jangan dibuka jika tidak siap melihat siapa yang memintamu lahir." Saat Rangga membaca itu, suara seretan terdengar lagi, kali ini dari balik lantai kayu. Rangga nyaris tak berkedip saat membaca lembaran-lembaran kuno itu. Tulisan tangannya rapi tapi tak wajar, seperti ditulis dalam keadaan tergesa, bahkan ketakutan. Beberapa hurufnya digores terlalu dalam, membuat kertasnya robek tipis. Di pojok kanan halaman pertama, ada bercak coklat tua yang tampak seperti darah, atau mungkin memang darah. Tiba-tiba, terdengar suara pelan di ambang pintu, suara batuk kering, dalam, disusul langkah kaki yang berat namun tenang. Rangga menoleh. Mbah Kirno, tetangga sebelah rumah yang jarang bicara, berdiri diam mematung. Wajahnya keriput, matanya dalam dan sendu. Ia seperti sudah tahu apa yang sedang dibaca Rangga. "Sudah kubilang padamu, jangan tinggal terlalu lama di kamar belakang itu," katanya dengan suara parau. Ia melangkah pelan, lalu duduk bersila di lantai. Setelah menghela napas panjang, ia menatap Rangga dengan mata yang menyimpan cerita lama. "Kamu sudah membukanya?" "Ya, catatan itu. Catatan yang seharusnya disimpan dalam gelap." Mbah Kirno menunduk, seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. Suaranya pelan namun jelas, seperti air yang menetes di malam sunyi. "Dulu sekali, jauh sebelum kamu lahir, di masa penjajahan, ada seorang perempuan sakti bernama Nyai Murtiningrum. Dia bukan orang jahat, tapi juga bukan manusia biasa. Penduduk menuduhnya memelihara iblis. Ada bayi yang hilang, ada mayat yang tak utuh dikubur. Lalu, orang-orang dalam ketakutan mereka mengikatnya dan membuangnya ke hutan. Tapi Nyai Murtiningrum tidak mati. Di tengah hutan, dalam kesunyian dan pengkhianatan, ia memanggil sesuatu. Ia mencabik telapak tangannya, dan dengan darah itu, ia menulis perjanjian. Perjanjian dengan sesuatu yang tidak punya nama. Kami menyebutnya saja sebagai penunggu hutan sungsang. Makhluk itu, bentuknya tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Tapi mereka yang pernah melihatnya bilang, wajahnya seperti tengkorak kerbau, lidahnya merah menyala seperti api, dan matanya ada 7, semuanya selalu terbuka. Makhluk itu memberikan kekuatan, umur panjang, kekayaan, kuasa atas roh, tapi dengan satu syarat. 7 keturunannya harus membayar harga itu, satu persatu, dengan darah. Mbah Kirno menghela napas berat. Suaranya mulai bergetar, seolah mengenang sesuatu yang terlalu gelap untuk diceritakan. Itulah awal dari perewangan, sebuah jalan pintas menuju kekuatan, tapi bukan untuk manusia biasa. Ritual itu hanya bisa dilakukan pada malam bulan mati, dengan darah saudara kandung dan api dari rambut jenazah. Bila berhasil, gerbang akan terbuka, asap akan datang,
Dan penjaga dari dunia bawah akan menanyakan satu hal. Ia menatap Rangga dalam dan penuh belas kasihan. "Siapa tumbal pertamamu?" Hening sejenak, tak ada suara, hanya detak jam tua yang menggema dalam ruang itu. Lilin di meja bergetar, lalu padam begitu saja, seolah dihembus dari arah yang tak terlihat. Bah Kirno menunduk. "Ayahmu tak sanggup menjawab pertanyaan itu, maka ia yang diambil. Sekarang, gerbangnya terbuka kembali. Dan kau, Rangga, sudah disebut." Tanpa benar-benar menyadarinya, Rangga telah membuka sesuatu yang seharusnya terkunci selamanya. Saat ia membaca mantra dari kitab warisan ayahnya, dengan jari berdarah karena kertas tajam dan lidah tergigit saat melafalkan aksara yang tadi mengertinya, ia tak tahu bahwa tindakan kecil itu cukup untuk membangunkan perjanjian lama. Rangga bukan sembarang manusia. Ia adalah keturunan ketujuh dari Nyai Murtiningrum, generasi terakhir dari garis darah yang membawa kutukan. Satu-satunya yang tersisa, dan satu-satunya yang belum menyelesaikan tumbalnya. Dalam hitungan hari, kematian mulai datang. Tapi bukan kematian biasa, semuanya brutal, tidak wajar, dan meninggalkan jejak seolah dunia ini disentuh oleh sesuatu dari neraka. Pamannya ditemukan di belakang rumah, duduk di kursi rotan dengan kepala menengadah ke langit-langit. Bola matanya hilang, bukan dicungkil, tapi seperti meleleh dari dalam, meninggalkan lubang hitam dalam kegelapan. Lantainya penuh ceceran darah, dan di tembok tertulis kalimat dengan cairan merah yang belum kering. "Satu telah diambil." Adiknya, seorang mahasiswi yang tinggal di kamar atas, ditemukan meninggal dalam tidur. Wajahnya tersenyum lebar, terlalu lebar, seolah kulit pipinya ditarik paksa ke arah telinga. Matanya terbuka penuh, menatap langit-langit kosong, dan di lehernya tergores samar bentuk angka 6. Yang paling menghancurkan hati Rangga adalah bayi keponakannya, masih berusia 8 bulan. Malam itu hujan deras. Ibunya sempat menidurkannya dalam buayan, tapi ketika pagi datang, buayan itu kosong. Tak ada suara tangis, tak ada jejak kaki, hanya bau hangus yang tertinggal di kamar, dan di lantai kayu di bawah ranjang, terlihat jejak kuku-kuku tajam yang membara, seolah makhluk itu datang dari dalam tanah. Sejak itu, Rangga tak pernah benar-benar sendiri. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki pelan menyusuri rumah. Cermin-cermin memantulkan bayangan yang tak bergerak. Dan dari sudut-sudut tergelap, sosok itu muncul, seorang wanita bertudung rambut panjang menjuntai hingga menyapu lantai, dengan wajah separuh hitam terbakar, dan mulut sobek lebar hingga ke telinga. Mata putihnya tak punya bola mata, hanya rongga kosong. Tapi dari sana Rangga merasa seolah ia sedang ditatap sangat dekat. Wanita itu tak bicara dengan suara, tapi dengan gemetar di dalam kepala Rangga. Sebuah bisikan yang muncul saat ia menutup mata, saat ia berkedip, bahkan saat ia berdoa. "Kowe wis janji 7 jiwa, 7 darah, siji maning." Dan malam demi malam, angka itu muncul di dinding, di uap cermin, diiris matanya saat ia bercermin. 7. Dan Rangga mulai sadar bahwa tumbal terakhir itu adalah dirinya sendiri. Desakan rasa takut dan rasa bersalah membawa Rangga menyusuri jalan setapak menuju pinggir hutan, mengikuti saran Bah Kirno untuk menemui satu-satunya orang yang mungkin memahami kutukan ini. Makdum, seorang dukun tua yang hidup menyendiri, dikenal pernah hilang 3 tahun di dalam hutan tanpa jejak, lalu pulang dalam keadaan tak berubah sama sekali, kecuali matanya yang selalu memandang ke arah yang tidak terlihat oleh orang lain. Gubuk Makdum berdiri di bawah pohon beringin tua, dengan akar yang melilit dindingnya seperti belenggu hidup. Suasana di sekitarnya begitu sunyi, seakan waktu tak berlaku di sana. Saat Rangga tiba, pintu gubuk sudah terbuka, tapi tak ada yang menyambut. Di dalam, hanya suara lonceng kecil yang berayun sendiri, padahal tidak ada angin. Makdum duduk di sudut ruangan, membelakangi Rangga. Ia tidak menoleh saat dipanggil.
hanya berkata pelan, namun suaranya seperti langsung menghantam isi dada. Kau sudah membuka gerbang yang seharusnya tidak pernah terbuka lagi, Nak. Perewangan itu bukan pertolongan, itu kontrak dari neraka. Tangannya gemetar saat menaruh dupa ke atas bara api. Asap putih mengepul, berubah menjadi hitam, lalu menghilang begitu saja, seolah ditelan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Magdum tak berkata apa-apa lagi, tapi sebelum Rangga sempat memohon, lelaki tua itu menatapnya untuk pertama kali, dan dari tatapan kosong itu, Rangga tahu, bahkan dukun sekuat Magdum pun tak berani menyentuh apa yang sedang mengejarnya. Malam itu, Rangga bermimpi, tapi bukan mimpi biasa. Ia sadar, ia terjebak, ia berdiri di dalam ruangan kuno bercahaya merah darah. Lantainya berupa tanah becek, bau besi dan daging membusuk memenuhi udara. Di tengah ruangan, berdiri sebuah altar batu tua yang dipenuhi noda hitam dan bekas cakaran. Rangga duduk di atasnya, tak bisa bergerak. Tangannya bergetar, tapi tubuhnya seolah dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari dirinya. Darah menetes dari matanya, mengalir ke bibirnya yang terkunci rapat. Ia ingin berteriak, tapi hanya suara gemetar yang keluar. Dari balik bayangan, terdengar suara gesekan kasar, seperti daging yang diseret di atas batu. Dan kemudian, ia muncul. Nyai Murtiningrum, separuh tubuhnya hangus dan melepuh. Kulitnya menghitam seperti arang. Tapi dari pinggang ke bawah, tubuhnya menjulur seperti ular raksasa. Sisik-sisik merah tua menggeliat dengan bunyi basah yang menjijikkan. Rambutnya menjuntai, panjang dan hidup, merayap di lantai seperti tangan-tangan halus. Matanya kosong, tapi memancarkan kelaparan yang tak terucap. Ia mendekat perlahan, menyentuh wajah Rangga dengan tangan yang ujung jarinya terbakar dan meneteskan darah hitam. Suaranya lirih dan dalam, seperti bisikan dari liang kubur. Sudah waktunya, Nak. Tumbal terakhir adalah dirimu sendiri. Dan dalam detik terakhir sebelum terbangun, Rangga merasakan pelukan dingin itu, erat, menyesakkan, dan tanpa jalan keluar. Saat ia membuka mata di dunia nyata, tubuhnya bergetar hebat. Tapi yang membuatnya hampir kehilangan akal, darah benar-benar mengalir dari sudut matanya. Setelah mimpi itu, Rangga tak pernah benar-benar bangun. Tubuhnya tetap di rumah tua warisan keluarganya, tapi jiwanya seperti terperangkap di antara dua dunia. Saat malam tiba, jeritan mengerikan mulai terdengar dari dalam rumah. Bukan sekadar teriakan kesakitan, tapi teriakan orang yang disiksa oleh sesuatu yang tak punya bentuk. Tak punya suara, tapi punya kuasa penuh atas tubuh dan jiwanya. Malam pertama, warga desa mendengar jeritan bernada rendah, seperti seseorang dicekik perlahan. Lalu suara benda pecah, disusul dengan dentingan logam dan bunyi cakaran di dinding kayu. Mereka mengira itu mimpi buruk, sampai malam kedua, suara jeritan itu berubah. Suara Rangga terdengar seolah terbelah. Dua suara dari satu mulut, satu berteriak minta tolong, satunya lagi tertawa. Tawa lirih namun panjang, seperti berasal dari kerongkongan yang sudah tak punya lidah. Di sela-sela jeritan itu, warga mendengar bunyi tulang patah, disusul suara tubuh diseret di lantai. Tapi tak satu pun berani mendekat. Bahkan anjing-anjing desa berhenti menggonggong. Mereka hanya meringkuk, memandang ke arah rumah itu sambil menggertakkan gigi. Malam keempat, bau busuk menyebar ke seluruh penjuru kampung. Bau seperti bangkai manusia yang dibakar bersama rambut dan kertas basah. Beberapa warga yang tinggal paling dekat mengaku mendengar doa-doa dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Terdengar seperti nyanyian anak-anak dari dasar sumur. Dan di malam kelima, cermin-cermin di rumah warga mulai berembun, padahal udara panas. Di balik embun itu, semua cermin menampakkan wajah Rangga, berdarah, mulutnya robek, matanya menatap tajam, lalu lenyap dalam sekejap. Mbah Kirno, yang dulu paling berani bicara soal masa lalu, pergi meninggalkan desa tanpa sepatah kata. Ia hanya menulis di pintu rumahnya,
yang dibuka tak bisa ditutup kembali. Malam ketujuh, sunyi, tak ada jeritan, tak ada getaran, hanya diam yang aneh, seperti seluruh kampung ditelan dalam napas panjang dari dunia lain. Akhirnya, pagi itu, Makdum datang. Bersama para warga yang menggigil, ia membuka pintu rumah Rangga. Daun pintu terbakar sebagian, dinding penuh goresan dan lambang-lambang aneh yang terbakar masuk ke kayu. Dan di tengah ruangan, Rangga ditemukan. Tubuhnya tercabik-cabik, seperti diseret dan dipelintir dari dalam. Kedua matanya hilang, hanya ada rongga menghitam yang masih mengalirkan darah segar. Mulutnya terbuka lebar, tidak seperti orang menjerit, tapi seperti hendak melahap sesuatu. Lidahnya tidak ada, di tubuhnya terdapat luka-luka bakar membentuk pola lingkaran, dan di dadanya tergores dalam. Tujuh telah dibayar, lantai di sekitarnya berlubang, bukan karena benda berat, tapi seperti dikeruk dari bawah. Dari celah-celah tanah, masih mengepul asap tipis dan bau besi hangus. Bahkan saat jenazah diangkat, cacing-cacing keluar dari pori-pori kulitnya, menggeliat dan jatuh satu persatu. Rumah keluarga Rangga kini ditinggalkan, dikunci rapat oleh warga dan dipaku dari luar. Tapi mereka tahu, itu tak pernah benar-benar menahan apapun di dalam. Setiap malam Jumat Kliwon, cahaya merah redup masih terlihat menyala dari balik jendela. Bukan cahaya api, tapi seperti cahaya mata yang menatap keluar. Anak-anak sering menangis tanpa sebab saat lewat di dekat rumah itu, dan beberapa warga mengaku mendengar suara anak kecil memanggil mereka dari balik tanah. Tak ada yang berani mendekat, bahkan menoleh pun enggan, karena perewangan belum berakhir. Ia tidak membutuhkan pemanggilan lagi. Ia hanya menunggu keturunan baru, darah baru, dan perjanjian lama tak mengenal waktu. Terima kasih telah mendengarkan cerita Perewangan, Tumbal 7 Turunan yang Tak Bisa Ditolak bersama Jerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjanjian hitam, selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Waspadalah, karena terkadang yang menakutkan bukan hanya cerita, tapi kenyataan. Dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya dari Jerimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.